Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Warga di Komplek Bumi Sako Damai Kota Palembang, Sumatera Selatan berinisiatif membentuk Kampung Tangkal COVID-19 pertama di Kota Palembang. Kampung Tangkal COVID-19 ini memerhatikan berbagai aspek, mulai dari kesehatan masyarakat hingga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti apa Kampung Tangkal COVID-19 di Kota Palembang, Sumatera Selatan? Berikut liputannya. Kepolisian daerah Sumatera Selatan bekerja sama dengan warga yang ada di Komplek Bumi Sako Damai Palembang untuk membentuk Kampung Tangkal COVID-19. Nah, di sini ada berbagai hal yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu dengan mendirikan fasilitas tempat cuci tangan. Nah, kebetulan karena saya baru datang ke komplek ini, jadi saya juga harus terlebih dahulu untuk mencuci tangan. Di sini juga dilengkapi dengan langkah-langkah ataupun petunjuk seperti apa mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, selain fasilitas mencuci tangan, di depan sana juga tersedia atau didirikan zona sterilisasi, di mana para pengendara yang akan memasuki komplek ini wajib didisinfeksi sebelum nantinya diizinkan untuk masuk ke komplek. Selain itu, untuk memastikan bahwa warga ini benar-benar menerapkan protokol penanganan COVID-19, maka di depan sini juga didirikan posko relawan COVID-19 yang bersiaga selama 24 jam. Di posko ini juga dilengkapi sebuah catatan di mana nanti bagi warga yang baru saja datang atau di luar dari warga Komplek Bumi Sako Damai ini wajib menuliskan siapa namanya dan juga apa kepentingannya untuk masuk ke komplek ini. Khusus untuk mereka yang datang dari luar kota, mereka wajib melakukan isolasi selama 14 hari. Nah, tidak hanya itu, ada lagi kegiatan yang menarik yang dilakukan di komplek ini, yakni dengan berkebun dan juga beternak ikan. Nah, di kebun sayur dan juga apotek hidup ini ada berbagai sayur-sayuran yang ditanam oleh warga di sini. Jadi, kebun ini dikelola langsung oleh warganya, begitupun dengan hasilnya dinikmati langsung oleh warganya. Kemudian di sebelah sana terdapat peternakan ikan, lele, dan juga nila yang langsung dikelola oleh warganya. Pembentukan Kampung Tangkal COVID-19 ini pun mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan dari Presiden Joko Widodo atas dukungan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang nantinya ini juga akan dikembangkan di seluruh wilayah hukum yang ada di Polda Sumatera Selatan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Elsa Silalahi, Hanindito, Metro TV. Nah pemirsa, bagaimana awal mula berdirinya Kampung Tangkal COVID-19 ini? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Wakapolda Sumatera Selatan melalui sambungan telepon Brigjen Pol Rudi Setiawan. Kita sapa, selamat pagi Pak Rudi Setiawan. Selamat pagi Mbak Ola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Rudi, ide awal dari Kampung Tangkal COVID ini muncul dari mana? Dan boleh dijelaskan kepada pemirsa apa Kampung Tangkal COVID ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Ola. Jadi kita ketahui kan bahwa masyarakat kita semuanya ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Bapak Kapolri berulang kali menekankan, memerintahkan seluruh jajarannya termasuk Polda Sumatera Selatan untuk aktif ikut percepatan penanggulangan COVID-19 bersama gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian Pak Kapolda berdasarkan arahan itu beliau berpikir apa yang kira-kira yang harus kita lakukan terobosan ya dari dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan terus mungkin keamanan lahirnya. Akhirnya beliau menginisiasi bagaimana kalau kita berangkat dari struktur yang paling rendah, struktur pemerintahan, yaitu adanya kelurahan atau desa. Kita perdayakan desa, kelurahan untuk sama-sama dengan aparat terkait, TNI, Polri, dan masyarakat untuk menangkal datangnya semua dampak-dampak daripada COVID-19. Dampak apa saja? Dampak kesehatan sudah pasti.
kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota mendirikan posko siaga. Jadi satu desa, satu posko siaga kesehatan. Kemudian dampak ekonomi. Waduh, ini ekonomi ini banyak yang di PHK, banyak yang pengangguran, pekerjaan yang tidak ada. Akhirnya kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, lahan kosong dengan swasembada pangan. Kalau ada tempat air atau potensi perikanan, kita kembangkan perikanan, peternakan begitu, dan budidaya tanaman. Itu yang dikembangkan oleh Bapak Kapolda. Terus dampak sosial, ini anak-anak semuanya tidak bersekolah. Ada yang mempunyai akses internet, ada yang tidak, tempat bermain, berngaji. Akhirnya beliau memerintahkan Babin Kamtibmas yang ada di desa untuk ikut mengajar. Datang ke rumah, memberikan bimbingan belajar. Ternyata tidak hanya bimbingan belajar, ikut juga bimbingan pengajian dan mengajak bermain. Kemudian masalah-masalah sosial yang lain juga cukup diatasi di Kampung Tangkal tersebut ya. Seperti masalah keamanan dan sebagainya. Itu pada awalnya berdirinya Kampung Tangkal. Begitu Mbak Ola. Iya, Pak Rudi, nampaknya tadi Bapak jelaskan sudah lengkap sekali begitu ya. Ada banyak yang bisa menangkal dari dampak ekonomi, dampak sosial, dan juga dari menjaga kesehatannya itu sendiri. Tapi sejauh ini masyarakat menerima manfaatnya itu seperti apa, Pak? Apakah memang sebesar itu sekarang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Kampung Tangkal? Betul Mbak. Jadi kan kita mengetahui bahwa di struktur desa itu tidak semua masyarakat juga yang berdisiplin, masyarakat yang punya inovasi, tahu jalan keluarnya dalam kesusahan dan sebagainya. Nah ini dengan kita memberdayakan bersama-sama kampung tersebut, posko itu, akhirnya lahan tidur yang kosong kita tanami dengan beberapa tanaman kangkung, itu masyarakat bisa mengambil. Masyarakat bisa menikmati hasilnya dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dari ikan, dari peternakan. Itu kami sudah mengembangkan di 150-an desa yang bersuasembada pangan. Sedangkan untuk di bidang kesehatan sendiri dengan Dinas Kesehatan, siaga COVID ini udah lebih daripada 1.300-an. Posko kesehatan yang ada di sana mengajarkan, mengedukasi dan mencegah masyarakat yang datang dan sebagainya. Jadi manfaatnya itu sangat terasa sekali. Terlihat dari yang terinfeksi itu menurun, penyembuhan juga semakin meningkat dan masyarakat lebih produktif gitu, Mbak. Iya, terakhir mungkin ini Pak Rudi, apakah kalau tadi Bapak katakan sudah banyak sekali kampung yang sudah melakukan penangkalan dari COVID-19 ini, tapi secara tidak langsung apakah ini memungkinkan untuk diberlakukan di seluruh Sumatera Selatan, Pak? Sangat memungkinkan dan Kapolda telah memerintahkan semuanya Kapolres jajaran, ada 17 Polres, tidak hanya dampak-dampak tadi yang saya sebutkan itu Mbak ya, untuk gerakan bakti sosial juga. Kita kerap sekali melakukan bakti sosial untuk memberikan sembako, membantu masyarakat yang terkena dampak ini dari awalnya dari Kampung Tangkal ini. Dan sekarang pula berkembang Kampung Tangkal ini jadi kita gunakan untuk pergerakan wilayah Sumatera Selatan ini potensial untuk terjadinya karhutla. Beliau memerintahkan untuk relawan di masing-masing daerah karhutla tersebut untuk bergerak mencegah, mensosialisasikan supaya tidak terjadi karhutla. Jadi sangat-sangat bermanfaat dan potensial untuk dikembangkan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Setiawan sudah bergabung bersama kita di Selamat Pagi Indonesia. Semoga gerakan ini juga bisa menjadi percontohan ya Pak bagi provinsi lainnya untuk sama-sama menangkal dari COVID-19. Terima kasih banyak Pak Rudi.